Oh, alhamdulillah ada Pak Agus, ada Pak Geget, ada Bu Rina, alhamdulillah. Juga Pak. Sudah beres, Pak Arifal? Oh, nggak bersuara jadi. Arifal, alhamdulillah, terima kasih. Sudah mulai saja, Bu? Ambu? Boleh, silahkan. Aduh, ini dengan apa ya, dengan kondisi yang harusnya istirahat, tapi teman-teman dari guru penggerak sudah hadir di sini. Terima kasih ya teman-teman yang mau menyempatkan waktu untuk hadir. Silahkan Bu Wiwi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ambu Rizka sebagai kepala sekolah dan Abah Iwan Suwanda sebagai kurikulum yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendiseminasikan tentang pembelajaran yang saya sudah pelajari di pendidikan guru penggerak ini tentang budaya positif. Kemarin kita sudah diberikan kesempatan oleh Ambu Rizka sama Abah Iwan tentang karakter ya, tentang karakter. Sekarang saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman untuk dukungan dari rekan-rekan guru penggerak, calon guru penggerak. Dan juga terima kasih pada rekan-rekan guru Abah Ambu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya dalam berdiseminasi ini. Kita mulai saja. Di sini budaya positif, sebelumnya kita akan ke ini. Maaf, belum hafal ini pakai HP. Fungsi otak manusia. Nah, pertama kita fungsi otak manusia. Nah, otak manusia itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama yang ini ya, otak reptil. Nah, ini otak reptil ini tugasnya itu untuk bertahan hidup, mengelola otomasi dan refleksi di tubuh. Selalu menganggap semua adalah ancaman hingga terbukti aman. Nah, ini adalah otak reptil. Nah, berikutnya itu otak mamalia. Yang ini yang kuning ini otak mamalia. Otak mamalia ini kan sistem limbirik. Nah, ini bertanggung jawab soal emosi. Nah, ini mengontrol emosi. Letaknya di dalam, namun mampu mengembalikan alih kendali seseorang. Nah, ini itu di dalam tapi mampu mengendalikan kendali seseorang. Nah, yang berikutnya itu otak primata. Nah, otak primata itu merupakan gerakan kompleks. Itu gerakan kompleks yang menggunakan alat. Nah, yang paling atas ini yaitu adalah otak luhur manusia. Nah, otak luhur manusia ini tugasnya berpikir strategis, kreatif, metakognitif. Nah, sistem berpikir ini sistemnya itu sistem berpikir lambat dan memakan energi yang sangat banyak. Nah, untuk otak berpikir itu membutuhkan dua otak, yaitu otak primata dan otak luhur manusia. Nah, ini yang kita butuhkan untuk berpikir. Nah, sebelum ke berikutnya, kita ada permainan dulu. Sebenarnya kemarin itu saya meminta ke Abah mau offline, karena dengan permainan ini
akan lebih menarik lagi kalau offline. Karena online jadi masing-masing saja. Nah, di sini Ambu, Abah. Nah, ini berperannya 2 orang ya. Permainan ini perannya 2 orang. Yang satu itu sebagai yang ini nama permainannya itu mempertahankan dan melepaskan ya. Mempertahankan dan melepaskan. Yang mempertahankan, yang pertama itu yang mempertahankan, melepaskan. Yang kedua itu sebagai perayu. Yang merayu yang pertama. Nah, coba Abah Ambu, kalau beratkan saja ya menulis di kertas selembar, tulis yang menurut Abah dan Ambu itu paling berharga. Nah, paling berharga sudah ditulis, maka letakkan di tangan Abah dan Ambu, pegang erat-erat. Nah, pegang erat-erat, sudah dipegang erat-erat, yang Abah Ambu, ya silakan. Nah, yang sudah pegang erat-erat, kalau sudah pegang erat-erat, nah ada kalau kita tetap langsung ada yang merayu, kan berpasangan ini permainannya berpasangan, ada yang merayu, tolong bukakan, tolong buka itu isinya apa, tolong saya minta. Nah, itu nanti rayuannya seperti itu. Nah, itu Abah dan Ambu yang memegang itu berhak tergantung pemikiran Abah dan Ambu mau melepaskan, membuka, mempertahankan atau melepaskan. Itu tergantung Abah dan Ambu. Nah, sekarang coba siapa yang mau memberikan pendapatnya, menjawabnya mau melepaskan atau mempertahankan. Pakai raise hand dulu ya. Tidak ada salah ataupun benar Abah Ambu, ini pemikiran kita sendiri. Siapa yang mau memberikan pendapatnya dari permainan ini? Apakah mau dipertahankan atau dilepas? Halo, Abah, Ambu? Ya, Ambu, saya lagi mencerna. Oh, Sebentar, kurang koneksi tadi. Jadi apa yang berharga itu ya, mau dilepas atau mau dipertahankan gitu kan ya? Ya, itu. Mau dilepas apa dipertahankan? Itu. Kan itu ada bujukan rayuan tuh. Nah, Ya. dibujuk. Nah, kalau online itu kan nanti rame tuh, ayolah, ayolah. Nah, sekarang karena online jadi tidak ada kata rayu-rayuannya. Jadi masing-masing menjadi pemeran utama. Masing-masing menjadi perayu ya juga menjadi yang mempertahankan gitu maksudnya, Bu? Ya, karena tidak ada lawannya. Atau ada kalau Ambu mah ada Abah mana Abah Gans? Saya mau merayu. Saya melepas. Siapa Ambu Ipah? Saya melepas. Ambu Ipah mau merayu Bayuan siapa? lepas. Bayuan lepas, Bayuan. Siapa yang mengungkapkan pendapatnya satu atau siapa saja. Ayo, ayo, waktu. Melepas misalnya Ambu, terus udah gitu gimana? Nah, apa alasannya Ambu melepaskan itu? Kenapa Ambu tidak melepaskan? Yang tadi yang di dalam genggaman gitu. Iya, kenapa dilepaskan? Oh, lagi perlu, lagi butuh penggantinya atau substitusinya. Nah, boleh kan mempertahankan dan melepaskan itu pasti memiliki alasannya masing-masing kan? Nah, iya. itu. Ya, begitu maksudnya permainan ini. Nah, jadi tidak menyalahkan ataupun membenarkan, tapi semua pemikiran itu memiliki alasannya. Tadi itu kenapa Bu Ipah merayu? Coba.
Coba, Mipa, kenapa coba? Kan. Bentar saya bertabrakan nih. Iya, berdekatan. Apa yang dirayu? Kan Rayu tadi kata Ambuin katanya tulis satu yang menurut Abah dan Ambu berharga. Sudah tuh semua ini kan tentang merayu. Jadi saya merayu, ayo dong lepaskan itu gitu. Apakah Bah Iwan mau melepaskan yang menurut Bah Iwan berharga? Apakah mau melepaskan? Apakah mau menahan gitu kan rayuannya? Begitu bukan Ya, Buin? ya betul, Ambu. Udah nyalakan. Oh ininya. Oh iya. Ya makanya saya mau merayu nih. Ayo dong lepaskan gitu kan. Kira-kira apa, saya juga nggak tahu yang di ini sama Bah Iwan itu yang berharga itu apakah nama saya? Apakah apa? Iya, Oh, ini semua misteri ya. betul itu, Ambu. Saya juga penasaran ya. Eh, Gitu yang menurut Bah Iwan itu yang berharga itu apa gitu kan, banyak itu yang berharga itu, tapi kan kata Mbak Win satu yang berharga itu, kira-kira apa gitu. Nah, mau melepaskan Apa atau ayo? Mbak Iwan mau melepaskan apa mau menahan? mempertahankan? Apa ayo? Ya pasti melepaskan. Lepaskan, kenapa? Dilepaskan. Soalnya dalam genggaman saya 2 bidadari. Wah, Oh, Oh, iya. Iya, 2 bidadari saya dalam genggaman. Mau tidak mau. Makanya ya saya lepaskan saja. Wong dia yang minta kok. Kalau Abah Wahyu yang minta, Bu Kika yang minta, ya nggak akan aku lepaskan. betul. Jadi semuanya akan ada alasannya kan ya, mempertahankan dan melepaskannya. Jadi tidak ada benar ataupun salah karena semuanya ada alasannya. Nah, ini kita akan belajar tentang teori kontrol. Lanjut ya, Mbak Ambu. Terima kasih. Nah, di sini ada William Gotzer, ada teori kontrol, paradigma baru. Di sini tentang ilusi kontrol. Nah, ini hanya ilusi saja ya. Yang pertama itu ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan kontrol. 4 itu ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi. Jadi tahu Abah dan Ambu tahu kan ilusi itu ya. Nah, jadi ini hanya ilusi saja. Nah, berikutnya. Nah, kita akan belajar paradigma baru ini tentang stimulus respon teori kontrol. Nah, di sini, nah perbandingannya lawan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Di stimulus respon, kita pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dalam stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol itu, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi pasti dalam sebuah perilaku jelek buruknya itu pasti ada tujuannya. Kalau menurut teori kontrol. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, sedang kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dalam teori kontrol itu, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Kalau stimulus respon itu berpikirnya itu menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol,
model berpikir menang, menang, menang. Nah, ini yang kita ini kan adalah teori kontrol yang sekarang dipergunakan. Yang harus kita gunakan itu teori kontrol ini. Nah, selanjutnya itu disiplin, positif, dan motivasi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, makna merdeka sendiri, kata menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu. Selanjutnya, itu menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu katanya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen, motivasi perilaku manusia itu ada 3 alasan. Motivasi perilaku manusia yang pertama alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Berikutnya itu, ini ada lingkaran budaya positif ya, Abah Ambu. Nah, di sini lingkaran budaya positif. Di sini ada keyakinan kelas. Nah, di tengah-tengahnya adalah peraturan kelas. Nah, yang kita akan bahas adalah keyakinan kelas. Nah, ini. Nah, di sini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Di sini ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, di sini ada tiga pertanyaan, bisa Abah Ambu kalau yang berpendapat minta angkat ini ya, hand. Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Siapa yang mau menjawab? Raise hand. Aku tunjuk deh. Abah Wahyu, Racanaya Suarana, Abah. Siap. Menurut Abah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? So, polisi tuh peraturan polisi itu. Kenapa harus ada helm? Intinya untuk keselamatan. Alasannya kenapa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan, betul. Ada lagi tidak? Ada ya, betul sekali. Untuk berarti memiliki alasan ya, itu untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Karena kalau udah kena sakitnya luar biasa. Nah, karena kalau sudah kena sakitnya luar biasa. Itu apa ya namanya? Keyakinan. Keselamatan ya, keyakinan. Ada keselamatan berarti juga kesehatan ya, Ambu ya. Kalau ini kan masker berarti menjaga diri kita, berarti adalah kesehatan. Berarti ada 2, berarti memiliki alasan di sini, yaitu untuk menjaga keamanan, juga keamanan kita agar selamat, dan juga kesehatan. Nah, ini adalah keyakinan kita. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini,
kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih mengarah seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan keyakinan itu lebih mengarah diri sendiri ya, kita sendiri kalau sudah yakin kan pasti oh tidak, kalau ini pasti tidak akan peraturan itu tidak akan dilanggar ya. Sedangkan kalau ini peraturan-peraturan kalau belum yakin pasti akan peraturan-peraturan itu akan dilanggar sendiri oleh anak murid kita ya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa ini Ambu, Abah boleh menulis di chat jawabannya ya. Ini hukuman atau konsekuensi. Pakai nomor saja. Misalkan saya bacakan nomor 1. Nah, ini hukuman apa konsekuensi jawabannya ya, Ambah Ambu. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu menurut Abah dan Ambu ini hukuman atau konsekuensi? Silakan jawab di chat. Yang pertama menurut Abah dan Ambu ini, yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena hukuman. Ya, Abah Iwan hukuman. Konsekuensi, Pak Anto. Ada lagi, Bah Wahyu konsekuensi. Bu Mei janji, kok janji sih? Hukuman. Kita jawab Janji tidak akan tidak terlambat lagi. hukuman Bu Rizka ya. Ya, jawabannya itu adalah nanti ya terakhir. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ambuin hukuman. Abah Iwan hukuman. Ya, hukuman. Betul. Ya, yang kedua betul hukuman jawabannya. Yang pertama itu hukuman. Nah, yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, menurut Abah Ambu, hukuman atau hukuman? Abah Iwan. Bu Mei konsekuensi. Mbak Wahyu hukuman. Bagus. Ya, Bu Ipa. Atau hukuman. Nah, yang berikut yang keempat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ambu, Rizka. Konsekuensi, betul. Abah Iwan konsekuensi, Pak Harto konsekuensi. Ya, bagus. Berarti sudah mengerti. Ya, benar konsekuensi ya. Nah, yang berikutnya itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Mbak Wahyu konsekuensi. Pak Arto hukuman. Itu jawabannya adalah konsekuensi. Nah, berikutnya lagi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lagi, hukuman. Mbak Iwan hukuman. Umei hukuman. Ada lagi. Ya, bagus betul ya hukuman. Nah, terakhir.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi apa hukuman? Hukuman, Ambu. Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Nah, nggak jadi itu. Keluar sendiri nih. Halo, Bu. Keluar sendiri ya? Kenapa, Bu? Masih ada kok. Oh, ada. Ininya ada nggak, Bu? PowerPoint-nya masih ada? Masih ada? Masih. Mati. Kenapa mati ya? Kayak ini. Mati ya. Ya, mati deh. Musik. Mau lanjut, Ambu? Lanjut. Mau lanjut atau mau ini? Ujungnya apa dari pertanyaan yang tadi sebetulnya? Yang itu adalah jawabannya adalah konsekuensi. Nah, itu dari kita tentang hukuman atau konsekuensi. Jadi ini beberapa kata-kata yang kalimat tentang hukuman atau konsekuensi yang Ya, kenapa bagi seorang guru perlu tahu, Ambu? Kenapa bagi seorang guru perlu tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dengan permainan yang barusan? Nah, ini karena kita kan seorang guru akan menghadapi ini semua kepada anak-anak murid kita tentang memberikan keyakinan kelas itu, apakah itu merupakan sebuah peraturan, kan kita akan membuat peraturan, tapi kita tidak boleh peraturan, harus keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas itu bahwa anak akan melaksanakannya dengan baik, tidak akan mengulanginya lagi dengan seperti ini. Jadi tahu konsekuensinya, jika dia melanggar tahu konsekuensi, meyakini sendiri konsekuensinya. Jadi dia tidak merasa dihukum. Kalau kita dihukum, dia akan merasa sakit hati. Kalau dengan mengetahui konsekuensi dia bahwa itu salah, maka dia dalam diri anak itu ke kita itu tidak akan untuk berikutnya tidak akan merasa sakit hati, Ambu. Ini ada itu kita lanjutkan, ada lagi Ambu yang dipertanyakan? Enggak, Ambu, lanjut saja. Nah, sekarang kita kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Itu ada cinta kasih, survival. Kalau ada Abah Topan, ini pasti tahu survival itu apa. Yang sering survival itu pasti tahu Abah Topan. Itu bertahan hidup. Kita kebutuhan manusia itu survival, bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini yang dibutuhkan seorang manusia itu. Kita sebagai orang manusia itu memiliki 5 kebutuhan ini, yaitu survival, penguasaan, cinta kasih, kebebasan, atau kesenangan. Nah, di sini saya ada beberapa peristiwa. Coba Abah Ambu jawab apakah ini merupakan kebutuhan apa yang cerita ini yang merupakan kebutuhan apa ini?
Tampilannya belum berubah, Ambu. Ya, ini gelap Bu di sayanya di HP-nya. Oh iya, mungkin koneksi juga ya. Ya, kayaknya. Jadi tadi tampilannya karena koneksi itu gelap. Mm-mm. Jadi ceritanya itu ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, itu merupakan kebutuhan apa itu menurut Abah dan Ambu dari peristiwa ini? Nggak kelihatan. Ya, nggak ada Bu, ini saya gelap. Ah, iya. Ya, Pak Rival. Rival. Ambu itu memang tidak bergerak ya, jadi kami nggak bisa melihat. Ya, ini gelap, Bu. Ayo, wae. Bisa Ambu yang screen satu lagi. Boleh. Ya, Aja. makasih, Ambu. Mana dari? Ya. Apa dari itu? Di mana? PPT-nya bisa dikirim, Ambu. Ya, ini Bu. Mau kirim. Ini Bu, udah Bu. Oh, maaf. Hitam loh. Ambu? Sebentar ya. Ya. Tutup dulu aja itu ininya bisa nggak? Di saya kenapa ya? Nggak apa-apa, dari sini aja. Hitam. Sudah kelihatan? Kelihatan nggak? Enggak. Saya keluar dulu atau live dulu. Coba. Tema- Ya, keluar dulu boleh.
begini ya? Ambu mau keluar dulu. Iya, Bu, keluar dulu. Cok, Error keluar kali dulu ini. aja. Ya, keluar dulu aja. Iya, tanda live-nya juga nggak ada lagi. Oh, Maka kenapa ya? Rena. Oh, wis Nana. Live-nya di. Live dulu. Pateni dipit. Atuh we aneh keprimen sih Rema aneh. Iki. Tenang, tenang. Sok Ambu keluar dulu, udah ketemu. Saya keluarin dari sini ya. Ambu Wiwinnya keluar dulu ya, sebentar. Aduh, ini Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ini aduh pun. suka duka pakai ini ya. Kebetulan memang di beberapa tempat juga sinyal lagi down. Tapi ini takutnya dikejar waktu begitu ya. Jadi kita mencoba Iya. apapun kita maksimalkan gitu di malam ini. Tapi sudah Iya. connect sekarang ya. Iya, Ibu, ini sambil maaf saya nggak on cam nih. Nggak apa-apa. Dan ini juga hapunten mestinya memang kita lakukan secara offline. Tapi karena ya situasi dan kondisi ya saat ini sibuk mengajar juga gitu. Kemudian kan sudah mau persiapan PTMT, ada yang vaksin. Jadi ya apapun yang terjadi tetap harus bergerakan ya. Jadi tidak Iya. tidak menyurutkan semangat dari teman-teman semua, para guru penggerak yang hebat luar biasa di bawah bimbingan pengajar, PGP yang juga luar biasa membersamai sampai jam 9 lewat nih sekarang. Iya, hebat. Win sudah connect? Sudah. Sudah? Maaf. Nah. Halaman berapa, Bu? Yang terus. 12. Nah, itu. Oh, ini ya. Mana? Itu, ya. Nah, itu. Yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang. Padahal kan aku sedang senang menyanyi. Nah, itu menurut Abah dan Ambu ini merupakan kebutuhan apa dari 5 dasar kebutuhan itu? Kan tadi kebutuhannya nggak tayang. Nah, ini ya. Oh, tadi nggak tayang ya. Kalau ada Abah Topan, lebih seru menceritakan tentang apa survival itu. Karena suka survival. Survival itu kebutuhan ya, Abah Ambu pasti udah tahu ya, bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita kan manusia harus bertahan hidup ya. Nah, ini ada kebutuhan survival, ada cinta kasih, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sayang Abah Topan nggak ada, jadi nggak bisa ditantang untuk menceritakan apa itu survival. Selanjutnya, ini ada beberapa peristiwa, mohon Abah Ambu memberikan pendapatnya. Itu ada yang pertama itu Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang.
tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, menurut Abah dan Ambu ini kebutuhan apa? Kebebasan kali ya. Kebebasan. Boleh. Tidak ini. Selain Ambu Rizka, ada lagi Kesenangan. kesenangan. Kesenangan, kata Pak Arto. Ya. Berarti kenapa Abah Wahyu kesenangan? Menurut Abah Wahyu ini kesenangan, kenapa? Kalau siswa itu emang suka menyanyi, kalau bersenandung selama tidak mengganggu teman yang lain. Kalau bersenandung kan berarti bukan bernyanyi sambil dengan suara lantang ya. Kalau memang dia bisa berkonsentrasi sambil bersenandung dan memang itu kesenangannya dan memang itu dia suka, ya selama tidak mengganggu sih kalau menurut saya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Menurut saya. Ya, Kan kita nggak boleh mengkat ya, nggak boleh mengkat kesukaan anak. Jadi sambil apa ya, kalau menurut saya sambil dilihat juga apa betul dengan bersenandung ini memang bakatnya dia ke situ atau memang hanya iseng atau sekedar apa ya. Jadi kan kadang-kadang orang ada yang kalau kerja itu kalau nggak dengerin musik atau nggak sambil ngemil atau apa gitu nggak Kayak bisa. aku. Kayak aku gitu ya Pak Wahyu ya. Betul. Gitu Bu Win. Ya, terima kasih Abah pendapatnya. Ya. Nah, selanjutnya yang berikutnya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, menurut Abah Ambu ini kesenangan kelima dari kebutuhan dasar itu ya. Cinta kasih kali ya. Cinta kasih. Kenapa Ambu? Ya, yang namanya semua anak juga ya inginnya diakui begitu ya. Makanya kan Ibu guru tidak menyapaku hari ini, kelihatannya sedih tuh ya. Merasa tidak dicintai, Oh gitu. ya, diperhatikan gitu mungkin ya. Cari perhatian. Cari perhatian. Ya, cari perhatian caper. Nah, berikutnya, aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini gimana? Apakah kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta kasih, atau bertahan hidup? Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini membutuhkan kebutuhan apa? Kebebasan. Kebebasan. Mungkin menurut dia kalau kata saya mungkin kalau cuma dengerin aja rasa apa ya, ada siswa tersebut ada merasa tertekan, merasa harus gitu, harus patuh sih harus ya, tapi maksudnya di sini dia merasa terkurung gitu loh. Kadang-kadang mungkin dia ingin mengungkapkan sesuatu tapi nggak bisa. Jadi cuma harus dengerin aja. Ya, terima kasih pendapatnya. Menurut bawah itu adalah kebebasan. Ada yang berpendapat ini berbeda? Bu Mei, menurut Bu Mei? Penguasaan deh kayaknya, soalnya kan dia punya yang lebih gitu. Aku mah survival. Survival, bertahan hidup. Jadi maksudnya gini, kalau mikirnya kan kita kan nggak suka sama sesuatu itu, tapi ya mau gak mau, tapi
ya harus ada di situ jadi ngedumel sendiri, makanya kita harus survival. Putus-putus di aku mah ada. Iya, Oh, sama. jawabannya kita dulu coba ke pintu. Itu harus biar survival Depan sinyalnya pintu, coba. Biar survival sinyalnya. Survival. Bagus sekali, ada beberapa pendapat, ada 3 pendapat, ada survival, ada kebebasan ya, ada satu lagi Ambu Rizka itu. Nah, yang terakhir itu aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini kebutuhan apa yang ini? Apakah Tadi tuh survival? pilihannya apa aja, Ambu? Pilihannya Ada. tadi. Ada survival, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kebutuhan dasarnya aku sebut Survival. Itu yang tadi ya kalau menurut saya. Menurut Ambu apa, Ambu Rizka? Itu yang tadi, balik lagi ke yang tadi, yang aku sebel itu gambarku tidak rapi. Maksudnya ke cinta kasih. kali ya, tapi cinta ke survival juga bisa. Boleh nggak? Gitu Ya, loh. Iya, cinta kasih ya. Cinta kasih. Jadi maksudnya mungkin kalau yang si cinta kasih ini harusnya kalau menurut dia gambarnya jelek ya aturan gurunya nggak usah liatin gitu. Jadi supaya dia nggak malu. Ya. Ini gurunya malah ngeliatin gitu loh. Jadi dia ngerasa diabaikan. Nah, terima kasih ya Ambu Mai pendapatnya bagus-bagus sekali ya. Terima kasih. Ini juga sebagai pembelajaran saya juga. Nah, ini sering terjadi ya di dalam kehidupan kita seorang guru di dalam kelas sering terjadi seperti ini. Ada yang cari perhatian. Nah, itu. Ini kebutuhan dasar manusia yang sering juga ditunjukkan ke anak-anak didik kita. Nah, lanjut Bu. Ambu. Ya. Nah, ini posisi kontrol. Pecah Nah, ya. di sini posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat masalah merasa bersalah, ada teman, ada Pemantau, ada juga manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Sebagai guru ya, guru itu ada 5 posisi kontrol. Kita yang mana yang harus? Nah, yang harus itu adalah kita sebagai manajer, karena sudah terlalu malam ya. Jadi lanjut saja, nanti bisa di lain waktu. Nah, di sini restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Nah, ini restitusi. Nah, ada berikutnya lagi yaitu segitiga restitusi. Itu untuk nah, ini ada segitiga restitusi, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, dan juga menstabilkan identitas. Nah, ini yang sering kita kita hadapi ketika anak-anak sedang bermasalah. Nah, banyak sekali kan permasalahan anak-anak. Nah, kita jangan langsung menjudge anak itu salah dulu, tapi kita harus melalui segitiga restitusi ini. Itu pertama itu kita harus memvalidasi dulu
tindakan yang salahnya seperti apa. Nah, kita validasi dulu, tanya dulu kepada anak tentang masalahnya. Pasti anak akan menjelaskan apa kesalahannya dan sudah itu oleh menanyakan keyakinannya. Nah, dari keyakinan itu baru menstabilkan identitas. Nah, baru nanti anak itu akan menjawab sendiri apa yang harus dia lakukan dari masalah yang dia berikan gitu ya. Ini segitiga restitusi ini adalah memberikan menyelesaikan masalah dengan cara tidak menghukum. Nah, tidak merasa anak itu dicap salah ya ini. Ini segitiga restitusi. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih Abah Ambu sudah meluangkan waktunya sampai hampir mau jam 10 ya Abah Ambu. Maaf berbagai kendala. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau, rekan-rekan CGP dan juga Bu Farida, terima kasih atas kunjungan di Zoom-nya. Maaf berbagai kendala. Terima kasih Bu Rina, terima kasih. Sami-sami, semangat ya Bu Ambu Bu. Wiwi. Ya, terima kasih Pak Agus, terima kasih sekali. Terima kasih Bu Farida.